Ini menarik banget menurut gue dari orang yang nggak tahu apa-apa sampai menjadi orang yang mengambil alih dan aktif banget gitu loh. Itu menurut gue karakter arc yang sangat menarik sih. Oh, proses karakteristiknya, Transformasinya jauh transformasinya juga banget. terasa ya. I think it's a good movie. You should watch it ya. Ada pertanyaan dari netizen sekarang. Oke. Oke. Ini pertanyaan dari netizen adalah mereka rata-rata tuh penasaran dengan proses mualaf lu. Oh, mualaf ya. Lu pernah cerita gak sih proses lu mualaf? Gue aja baru tahu dari netizen gue. Oh, gue belum pernah cerita malah. Gue kayak cerita deh malah waktu itu. Kita nggak Tapi lo nggak peduli juga sih. Itu dia. Oh, rupanya Dian Sastro pernah mualaf ya. Baru tahu juga nih. Lanjut ya. Kan sudah itu dia. Kita di antara perbincangan waktu dulu kita lagi I don't know. Hmm. You Jadi gini. punya cerita, tapi you pernah share ke orang? Pernah. Pernah. Jadi long story short, Long story short. nyokap gue Katolik. Oke. Jadi gue digedein Katolik. Bokap gue Buddha. Oke. Gitu ya. Tapi bokap gue juga ternyata tuh dia digedeinnya tuh Islam. Oh. Jawa Islam. Terus dia di SMP umur 13 tahun dia nyari. Dan ternyata dia menemukan jalannya dia di Buddha Jepang. Terus Buddha Jepang. Nichiren Shoshu Indonesia ada deh pokoknya. Yang satu wihara sama Mas Sulung. Iya, Mas Ulung ya. Terus makanya Mas Sulung kenal. Terus habis itu jadi gue digedein di keluarga yang lumayan warna-warni nih, ya kan. Terus gue digedein Katolik sama nyokap gue udah sampai sakramen komuni, sampai baptis, komuni. Terus gue belum nyampe krisma. Terus habis itu SMA, gue kayak mulai baca buku-buku filsafat. Terus gue langsung mikir jangan-jangan nih gue sebenarnya kayak bokap gue nih. Gue sebenarnya mungkin jangan-jangan panggilan gue tuh di Buddha gitu. Terus kata nyokap gue, yaudah kamu coba cari aja yang benar tuh sebenarnya kamu apa bisa aja gitu. Oke, aku coba pelajarin semuanya ya. Aku pelajarin Buddha. Tapi kok pertanyaan-pertanyaan filsafat gue kok gak kejawab ya? Oh, gak kejawab di situ? Di biksu gitu loh. Pokoknya gue ngucap sama Tuhan, gue bilang, ya Tuhan, aku tuh orangnya pengen nanya gitu loh. Pengen nanya, kenapa kita harus hidup? Kenapa kita harus pernah, pokoknya repot banget sih gini-gini. Pokoknya buat apa gitu intinya. Aku pengen terjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Dan dijawabnya kalau dirimu bisa memberikan aku kayak pemimpin agama yang bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan aku mau ngejalanin agama itu. Akhirnya gue nyari di Buddha, gue nyari di Hindu, ternyata belum kejawab juga. Jadi emang kayak jodoh-jodohan gitu loh. Terus sempat ke Hindu ya? Ya semuanya gue pelajarin, Konghucu semuanya gue pelajarin. Bener-bener semuanya. Sampai akhirnya ada tante gue, yuk kita ikut pengajian ini yuk. Itu ada pengajian ini, ada pak ustadznya gitu. Oh yaudah oke gitu loh. Nggak taunya menarik banget. Di situ gue juga tanpa ada ekspektasi apa-apa gitu ya. Iya Pak Ustadz, ini buat apa sih kita begini buat ini. Tiba-tiba dibuka lah, ada kayak ayat Quran apa, terus gue juga udah lupa lagi ayatnya apa. Tapi pokoknya dia menjawab dengan sangat filosofis dan sangat logis. Yang gue juga gak nyangka ternyata kejawabnya sama pemuka agama Islam. Ada namanya Pak Rahmat. Terus dan gue enak banget dengerin penjelasannya dia. Karena jarang loh lo nemu kayak pemimpin agama, pastor, biksu, siapapun lah gitu ya. Tapi yang ngobrolnya tuh nyambung gitu. Nah gue tuh harus dijawab gitu loh pertanyaan-pertanyaan logika gue. Walaupun akhirnya nanti perjalanannya gak akan logika terus ya gitu. Cuma akhirnya kejawab, terus gue langsung mikir ya Tuhan waktu itu gue bilangnya, apa mungkin ini kali ya. Jadi gue dijawabnya di sini ya berarti gue harus jalan.